Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh dipertemukan satu dengan yang lain. Sekalipun melalui siaran ini kami ada di gereja, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mempersekutukan kita di dalam doa dan di dalam penyembahan. Untuk itu kita mau siapkan hati kita dalam penyembahan kepadanya, merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa malam. Dan karenanya saya jemput saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tersimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Pertolongan kita dalam ibadah ini itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang.
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami merindukan firman-Mu, sebab kami yakin firman-Mu lah yang akan memberi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja menuntun akal budi kami dalam kami mengerti, memahami maksud firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai 21. Demikian bunyi firman. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pernyataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan perkataan saya, yang diberikan kepada kita sebagai suatu janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan tetap ada menyertai kita, bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun. Sekali lagi, firman ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus, menjadi sebuah janji yang meneguhkan bahwa Dia yang kita puja, Dia yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada beserta dengan kita sampai kesudahan zaman. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi,
Ini adalah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saat terakhir kebersamaan dengan murid-muridnya. Ia mengatakan tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Tinggal sesaat lagi aku ada di dalam dunia ini. Aku bersama-sama dengan kamu di dalam dunia ini. Dan setelah itu, aku akan pergi. Dari mana tempat aku berasal, ke situlah aku akan pergi. Tentu saudara-saudara, perkataan ini seperti kilat yang menyambar di siang bolong. Saat para murid menaruh seluruh harapan atas kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka untuk menegakkan takhta kerajaan di bumi. Tetapi ia katakan tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Dan perkataan ini mau tidak mau akan melahirkan ketakutan dan kekhawatiran pada diri murid-muridnya. Kalau demikian, apa yang harus kami perbuat lagi? Sebab seluruh harap kami, seluruh mimpi-mimpi kami sudah kami gantungkan kepadamu. Indah saudara-saudara, respon Tuhan Yesus dengan mengandaikan para murid sebagai yatim piatu. Berbicara tentang yatim piatu, saudara-saudara, berbicara tentang kondisi seseorang yang tidak memiliki lagi harap, tidak memiliki asa. Kondisi yang papa dan tak berdaya. Yesus tahu bahwa itulah keadaan para murid. Kondisi atau suasana hati para murid. Kehilangan harapan. Dan orang yang kehilangan harapan tidak bisa memikirkan apa yang harus ia kerjakan. Apa yang harus dia perbuat untuk menikmati hidup dan meraih masa depannya. Kondisi yatim piatu adalah kondisi seorang yang sama sekali tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bangkit mempertahankan kehidupannya. Di dalam sebuah keyakinan bahwa ia dapat bertahan dalam menghadapi kehidupan. Sehingga saudara-saudara, Yesus mengatakan seperti ini, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tidak menginginkan kita jatuh dan tidak lagi bisa bangkit-bangkit lagi. Tuhan tidak menginginkan hidup kita ada di bawah tekanan, kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Karena itu ia menguatkan para murid, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ia pergi, bukan berarti ia hilang dari kehidupan murid-muridnya. Benar bahwa kematian itu akan menjadi realita yang tidak bisa ditolak. Tetapi dia hidup. Dan itulah jaminan kepada setiap orang yang percaya. Karena Tuhan yang kita sembah hidup, maka kita pun akan hidup. Tuhan yang kita sembah memegang kendali masa depan.
Karena itu kita harus percaya bahwa hidup dan masa depan kita itu pasti ada. Dan Tuhan akan mewujudkan yang terbaik. Kondisi yatim piatu harus kita buang dari kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Kita bangkitkan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah sendiri, berjalan sendiri. Cuma satu yang diminta oleh Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, dia harus memegang perintahku. Siapa yang mengasihi Tuhan dan mau menikmati hidup di dalam Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Berpegang pada perintahnya. Apa perintahnya? Hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab firman Tuhan mengatakan, siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu jikalau kamu rajin berbuat baik? Siapakah yang akan merancangkan hal-hal yang jahat kepadamu jikalau kamu saling mengasihi satu dengan yang lain? Kasih akan selalu membuka ruang yang lapang bagi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketiadaan kasih akan menutup pintu dan mempersempit ruang di mana Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita dan menyatakan kuasa pertolongannya. Sekali lagi saudara-saudara, hanya dengan mengasihi Tuhan, menuruti perintahnya, dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, akan ada kelapangan, ruang yang luas di hati kita untuk kehadiran Tuhan. Sehingga ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Paulus mengatakan, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Indah sekali firman ini saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi kehidupan yang sedang kita alami. Dan Tuhan Yesus datang menyapa saudara dan saya. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku ada, sebab aku hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup dan meraih masa depannya. Percayalah kepada Yesus, maka hidupmu akan diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dahsyat Engkau dalam kuasa-Mu. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami seperti yatim piatu, seperti orang-orang yang kehilangan harapan dan masa depan, kehilangan andalan, kehilangan panutan. Tetapi kami tidak kehilangan Tuhan, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan karena Ia hidup, maka kami pun hidup. Dan kami meraih masa depan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, yang menguatkan iman pengharapan kami di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam. Kami percaya kasih-Mu melingkupi hidup kami, dan kasih-Mu itu akan sempurna ketika kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, pun semua umat-Mu yang turut ambil bagian dalam mendengarkan siaran ini, menyaksikan siaran ini.
Kiranya Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu di dalam melindungi mereka dari wabah yang melanda kehidupan. Kiranya tangan-Mu yang kuat dan perkasa menopang setiap langkah mereka, memegang tangan mereka untuk melewati mara dan bahaya. Sebab dengan itulah kami percaya ketika Tuhan ada berjalan bersama umat-Mu, maka mereka akan selamat. Beri kuat dan sehat badani kepada setiap mereka. Memberkati kehidupan pribadi, memberkati kehidupan rumah tangga, memberkati kehidupan anak-anak cucu. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup mereka. Memberkati dalam peran masing-masing sebagai bapa rumah tangga, untuk menjadi pengayom di tengah-tengah keluarga, untuk menyatakan kasih, berkat, dan rahmat-Mu bagi seisi rumah tangga. Pun demikian selaku ibu rumah tangga, Tuhan berkati di dalam menata kelola rumah tangga dengan baik, bersama-sama dengan suami, agar di dalam kebersamaan itu kasih dan berkat Tuhan akan hadir senantiasa dalam hidup rumah tangga. Memberkati hidup dan masa depan anak-anak cucu, melapangkan jalan bagi meraih cita-cita, sehingga tidak satupun daripada anak cucu umat-Mu yang gagal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu yang telah lanjut usia. Oma opa, Tuhan terus berkati, lindungi, sertai, dan nyatakan kebaikan-Mu bagi setiap mereka untuk menikmati kehidupan dalam kebersamaan dengan anak-anak cucu. Terus mengisi kehidupan ini dengan pengajaran-pengajaran hikmat yang sudah menjadi pengalaman hidup mereka, sehingga hidup yang Tuhan masih izinkan kepada mereka adalah kesempatan untuk mewariskan warisan iman. Terima kasih Bapa, Engkau menyatakan kasih dan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Pulihkanlah keadaan mereka Bapa. Pun demikian sempurnakan sukacita mereka yang berulang tahun. Kekasih kami Saldi Latif dan anak kekasih kami Lena Samara Pardede, dan masih begitu banyak yang tidak sempat kami sebutkan. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ya Tuhan, lindungi keluarga hamba-Mu ini. Persiapkan hamba-Mu untuk pelayanan hari esok dalam rangka pelayanan ibadah raya memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan karuniakan hikmat sehingga mampu untuk mengemban tanggung jawab mewartakan kebenaran-Mu bagi seluruh umat-Mu di rumah masing-masing. Memberkati majelis gereja-Mu yang akan turut ambil bagian dan yang terlibat di dalam pelayanan hari esok. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Memberkati panitia AREG dalam mempersiapkan ruangan, menata ruangan, sehingga semuanya itu dapat dilakukan demi hormat bagi nama Tuhan. Memberkati istri hamba-Mu di dalam kebersamaan mengangkat tanggung jawab di jemaat ini, pun di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Memberkati anak-anak-Mu, adik di LFP, pun demikian Ita dan Geri. Tuhan berkati mereka di dalam kebersamaan di sini, lindungi dan lapangkan jalan untuk meraih masa depannya. Berkati orang tua hamba-Mu, kaum keluarga, saudara dimanapun mereka berada, bersama-sama dengan seluruh kaum keluarga umat-Mu di Jemaat Masaleh, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan lindungi mereka semua. Persiapkan setiap mereka ya Bapa, untuk menikmati dan menyambut hari esok dalam kebersamaan, memuliakan Engkau, merayakan hari kenaikan-Mu, sehingga kami mendapat kekuatan baru bahwa Kristus naik ke sorga menjadi jaminan bagi kami untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Inilah doa hamba, memohon berkat dan rahmat-Mu atas seluruh umat-Mu dan rumah tangga hamba-Mu.
Semuanya hamba sampaikan di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menanti berkat daripada Tuhan. Kita angkat pujian, Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam kejuanganku, siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenang. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, yakinilah perkataan Tuhan Yesus, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan akan selalu ada meneguhkan kita, memberkati dan menguatkan kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian Bapak Ibu ibadah kita, dan kami kembali sampaikan bahwa pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan menikmati penyembahan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, dan ibadah akan disiarkan secara langsung live streaming dari ruang utama gedung Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Karena itu mari kita beristirahat dengan penuh ketenangan dan kedamaian, percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.